Di dalam rimba lebat alas roban, dua harimau mistis bernama Jala Perkasa dan Wulung Seto masih berkeliaran. Mereka adalah pengikut setia Syekh Siti Jenar yang dihidupkan kembali oleh kekuatan Khodam Sang Wali. Sebuah legenda mengatakan bahwa harimau-harimau ini menjaga rahasia besar yang ditinggalkan oleh Syekh Siti Jenar, dan hanya orang dengan hati yang bersih dapat menemukan mereka. Seorang pemuda bernama Raka, seorang mahasiswa sejarah yang skeptis terhadap hal-hal gaib, memutuskan untuk menelusuri alas roban demi menulis skripsi tentang mitos-mitos tanah Jawa. Tanpa disadarinya, ia menarik perhatian dua harimau penjaga itu dan dituntun menuju petualangan penuh rahasia, bahaya, dan kebangkitan spiritual. Raka menyesap kopi hitamnya di sebuah warung tua di pinggir alas roban. Malam telah turun, dan angin yang berembus dari hutan membawa aroma tanah basah serta bisikan yang seolah berusaha menyampaikan rahasia masa lalu. Seorang kakek renta dengan sorot mata tajam duduk di seberangnya, menghisap rokok linting dengan tenang. "Kau anak kota tak percaya hal-hal seperti ini," gumamnya sambil menatap lurus ke dalam mata Raka. "Tapi ketahuilah, dua harimau masih berkeliaran di alas roban, menjaga sesuatu yang tak boleh disentuh manusia biasa." Kata-kata itu menyelusup ke dalam benak Raka seperti kabut dingin yang menyelinap di celah-celah kesadarannya. Raka bukan orang yang mudah percaya tahayul. Ia seorang mahasiswa sejarah, terbiasa berhadapan dengan bukti konkret dan analisis akademik, bukan dongeng rakyat yang terdengar mustahil. Namun, saat kakek itu mulai bercerita tentang Jala Perkasa dan Wulung Seto, dua harimau penjaga peninggalan Syekh Siti Jenar, Raka tak bisa menolak godaan misteri yang menguar dari setiap kata. Dulu, sebelum hutan ini dikenal sebagai tempat angker, ada seorang wali yang ajarannya terlalu berbahaya bagi penguasa. Setelah beliau dihukum mati, dua pengikutnya yang paling setia berubah menjadi harimau, bukan karena kutukan, tapi karena kehendak mereka sendiri. Suara kakek itu lirih, nyaris seperti bisikan angin. Ada sesuatu yang ganjil dalam cerita itu, sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka meremang tanpa alasan yang jelas. Seakan tak ingin percaya, ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi matanya tak sengaja menangkap sebuah naskah tua yang terlipat rapi di meja kakek itu. Jarinya refleks meraih lembaran rapuh itu, dan seketika, dadanya dihantam perasaan aneh, seperti deja vu yang menggetarkan jiwa. Tulisan aksara Jawa yang sudah memudar menyebutkan nama dua harimau itu dengan jelas, diiringi dengan peringatan, mereka tidak hanya menjaga, tetapi juga menguji. Yang melangkah tanpa keyakinan akan tersesat dalam waktu. Di luar warung, angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan tua bergetar seolah membisikkan sesuatu. Seorang lelaki yang duduk di pojokan, sejak tadi diam memperhatikan, akhirnya bersuara. "Kalau kau ingin tahu apakah mereka benar-benar ada, masuklah ke dalam hutan saat bulan purnama. Tapi ingat, jangan panggil nama mereka kalau hatimu masih ragu." Tatapan lelaki itu dingin, seolah sedang menguji nyali Raka. Jantungnya berdegup cepat. Akankah ia benar-benar menantang legenda itu, atau cukup puas dengan kisah yang teronggok di antara tumpukan sejarah yang terlupakan? Malam itu, Raka duduk di kamarnya dengan naskah tua yang ia bawa dari warung tadi. Jemarinya menyusuri setiap baris aksara Jawa yang pudar, mencoba memahami maknanya. Namun, semakin ia membaca, semakin pikirannya terasa berkabut. Kata-kata dalam naskah itu seolah berubah bentuk, menari-nari dalam bayangannya. Ia merasa ada sesuatu yang berbisik dari balik lembaran itu, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi begitu nyata di lubuk hatinya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar penuh, seolah menjadi penanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Dengan napas tertahan, ia meraih ponselnya dan menghubungi Satria. "Kita harus masuk ke dalam hutan malam ini," ucapnya dengan suara bergetar. Satria tertawa kecil di seberang telepon. "Kau mulai terdengar seperti orang yang percaya mitos, Rak," jawabnya, meski ada sedikit keraguan dalam suaranya. Namun, dorongan petualangan selalu lebih kuat dari ketakutan. Tak lama, mereka berdua telah berdiri di tepi alas roban, di mana rimbunan pohon yang menjulang tinggi seperti gerbang menuju dunia lain. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dari biasanya, dan desiran angin membawa aroma lembab yang aneh. Mereka melangkah masuk, menembus kegelapan yang perlahan menyelimuti tubuh mereka. Tak ada suara burung hantu, tak ada gesekan ranting, hanya keheningan yang pekat, seakan seluruh hutan menahan napas. Semakin dalam mereka berjalan, semakin nyata rasa asing yang menyergap. Satria mulai menunjukkan kegelisahan, sesekali menoleh ke belakang, seolah merasakan sesuatu mengikuti mereka.
Kita harus tetap di jalur, bisik Raka, meski dalam hatinya, ia sendiri mulai meragukan langkahnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara lirih, suara yang tak berasal dari hewan atau manusia. Suara itu bagai gumaman doa yang dipanjatkan dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Raka dan Satria saling berpandangan, tubuh mereka kini tertahan di tengah hutan yang kian terasa hidup. Saat itulah, di kejauhan, mereka melihatnya, dua pasang mata berkilauan dalam gelap, memancarkan sorot kuning keemasan yang begitu tajam. Darah Raka berdesir, jantungnya berdetak kencang, namun tubuhnya seolah terpaku di tempat. Jala Perkasa dan Wulung Seto berdiri di sana, tidak bergerak, tetapi jelas mengawasi. Wujud mereka lebih besar dari harimau biasa, dengan bulu yang berkilauan bagai emas saat tersentuh cahaya rembulan. Sejenak, waktu terasa berhenti. Tak ada suara, tak ada angin, hanya dua makhluk itu dan tatapan mereka yang seolah menguliti jiwa. Raka ingin berpaling, ingin berlari, tetapi tubuhnya menolak. Ia merasa telah melewati batas yang seharusnya tak disentuh manusia biasa. Lalu, seketika, tanpa peringatan, salah satu harimau itu melangkah mendekat. Raka menahan napas ketika salah satu harimau itu melangkah lebih dekat. Jala Perkasa, harimau dengan garis-garis hitam yang lebih tegas di tubuhnya, mengamati mereka dengan sorot mata yang dalam, seakan bukan hanya melihat tubuh mereka, tetapi juga menelanjangi isi hati mereka. Satria berdiri kaku di sampingnya, jemarinya mencengkeram lengan Raka tanpa sadar. Dalam keheningan yang mencekam, Wulung Seto, harimau yang bulunya lebih terang dengan guratan putih seperti kabut pagi, bergerak melingkar, seakan menguji mereka dari sisi lain. Tidak ada geraman, tidak ada ancaman yang nyata, hanya keheningan yang justru terasa lebih menakutkan daripada auman ganas. Jala Perkasa mengangkat kepalanya sedikit, lalu menatap lurus ke mata Raka. Sesuatu yang aneh terjadi, seketika tubuh Raka terasa ringan, dan pikirannya seperti tersedot ke dalam pusaran gelap yang tak berbentuk. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di dalam hutan, melainkan di sebuah tempat yang aneh, sebuah pelataran batu tua yang dikelilingi oleh kabut keemasan. Di hadapannya, seorang pria berjubah putih dengan sorot mata yang teduh berdiri tegap. Kau telah melangkah ke wilayah yang bukan milikmu, tetapi hatimu belum menolak, suara pria itu bergema, mengalun seperti gema dari masa yang telah lama berlalu. Raka ingin bertanya siapa dia, tetapi bibirnya terasa keluh. Satria, yang tak mengalami hal yang sama, melihat tubuh Raka mendadak lemas, hampir roboh ke tanah. Ia berusaha menangkapnya, tetapi Wulung Seto melangkah lebih dekat, menatapnya tajam seakan memperingatkan agar tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Ketakutan menjalari seluruh tubuh Satria. Tidak seperti Raka, ia tidak memiliki keyakinan terhadap hal-hal mistis seperti ini. Ia merasa hutan ini semakin menyempit, udara semakin berat, dan tatapan dua harimau itu seakan mampu menembus ketakutan terdalamnya. Raka, bangun, bisiknya dengan suara bergetar, tetapi pemuda itu tetap terdiam dalam dunianya sendiri. Di dalam penglihatannya, Raka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Ia melihat kilasan kejadian masa lalu, orang-orang berkerumun di sebuah pelataran luas, wajah-wajah mereka penuh emosi antara ketakjuban dan ketakutan. Di tengah kerumunan itu, seorang pria berjubah putih, pria yang sama dalam penglihatannya, sedang berdiri di hadapan beberapa ulama dan penguasa yang memandangnya dengan sorot menghakimi. Ajaranmu menyesatkan, suara keras bergema. Raka ingin memahami lebih jauh, ingin bergerak mendekat, tetapi tiba-tiba semuanya hancur seperti serpihan kaca, dan ia kembali tersentak ke dalam tubuhnya. Saat matanya terbuka, Jala Perkasa masih menatapnya, kali ini dengan sorot yang berbeda, bukan sekadar mengawasi, tetapi seperti sedang menunggu jawaban. Raka terhuyung mundur, napasnya tersengal seolah baru saja muncul dari kedalaman lautan. Tubuhnya masih menggigil akibat pengalaman yang tak dapat ia pahami sepenuhnya. Satria menatapnya dengan wajah cemas, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Jala Perkasa mengeluarkan geraman rendah, seakan memberi peringatan. Wulung Seto tetap diam, tetapi sorot matanya tak lepas dari Raka. Pemuda itu merasakan sesuatu yang menggelitik kesadarannya, bukan ketakutan, tetapi semacam panggilan. Penglihatan tadi bukan sekadar ilusi. Ia telah menyaksikan sesuatu yang nyata, sepotong kebenaran yang terkubur oleh waktu. Namun, mengapa ia yang diperlihatkan semua ini? Apa hubungannya dengan Syekh Siti Jenar dan dua harimau penjaga ini? Langit di atas alas roban semakin pekat, dan kabut tipis mulai merayap di antara pepohonan.
Hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seakan menahan napas dalam ketegangan yang tak terlihat. Jala Perkasa melangkah mundur perlahan, lalu dengan gerakan yang anggun, ia menoleh ke dalam kegelapan hutan. Seolah-olah memberikan isyarat kepada mereka untuk mengikuti. Raka dan Satria saling pandang, ragu apakah mereka harus menuruti atau melarikan diri sejauh mungkin. Namun, sesuatu dalam diri Raka mendorongnya untuk melangkah. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan, sebuah jawaban yang telah lama menanti seseorang untuk mengungkapnya. Tanpa berkata-kata, ia mengikuti jejak sang harimau, sementara Satria, dengan hati yang penuh kecemasan, terpaksa mengikutinya. Semakin dalam mereka berjalan, semakin jelas Raka merasakan energi yang berbeda di sekelilingnya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi seakan menjadi saksi bisu perjalanan mereka, dan suara langkah kaki mereka tenggelam dalam keheningan yang tak wajar. Tiba-tiba, di antara kabut, muncullah sebuah pelataran batu tua yang tertutup lumut. Batu-batu itu tersusun rapi membentuk lingkaran, dan di tengahnya, terdapat sebuah prasasti dengan aksara Jawa kuno yang hampir pudar dimakan usia. Raka berlutut, jemarinya menyusuri ukiran itu dengan penuh kehati-hatian. Ini bukan sekadar tempat biasa, bisiknya, matanya membelalak saat membaca bagian terakhir prasasti itu, yang berani melihat dengan hati, akan menemukan cahaya yang tersembunyi. Jala Perkasa dan Wulung Seto berdiri di sisi prasasti, seperti dua penjaga gerbang menuju rahasia yang telah lama tersembunyi. Raka merasakan debaran jantungnya semakin cepat. Ia tahu, jika ia melanjutkan ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa inilah takdirnya, sesuatu yang telah menunggunya jauh sebelum ia menyadari keberadaannya. Angin berembus lembut, membawa bisikan samar yang entah berasal dari mana. Suara itu memanggil namanya, lirih dan mendalam, seolah datang dari masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Raka, suara itu terdengar jelas kali ini, membuatnya menoleh dengan mata penuh ketegangan. Apa yang akan ia temukan di balik rahasia ini? Dan apakah ia benar-benar siap menghadapi kebenaran yang akan terungkap? Satria mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak pertama kali mereka bertemu dengan dua harimau mistis itu, tubuhnya terus diselimuti ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Berbeda dengan Raka yang justru semakin larut dalam misteri ini, Satria merasa setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dekat ke dalam bahaya yang tak terlihat. Pikirannya kalut, dan dalam kegelisahannya, ia tanpa sadar meremas saku jaketnya, di dalamnya tersimpan peta tua yang ia temukan beberapa waktu lalu, peta yang menurut seorang kolektor barang antik, menunjukkan lokasi sebuah peninggalan berharga dari zaman Syekh Siti Jenar. Namun, kolektor itu juga memperingatkan, tak ada seorang pun yang berhasil kembali dengan selamat setelah mencarinya. Saat mereka semakin mendekati prasasti batu tua, Satria merasakan sesuatu mengawasi mereka dari kejauhan. Ia menoleh, dan dalam remang-remang kabut, ia melihat beberapa sosok bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, mereka bukan makhluk gaib, tetapi manusia. Dengan gerakan refleks, ia mencengkeram lengan Raka. Kita tidak sendiri, bisiknya tegang. Raka menatapnya bingung, tetapi sebelum sempat bertanya, suara langkah berat mulai terdengar. Dari balik rimbun dedaunan, muncul beberapa pria dengan wajah keras dan sorot mata penuh kewaspadaan. Mereka membawa senjata tajam, dan di antara mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan luka panjang di pelipisnya melangkah maju. Akhirnya kau sampai juga, katanya, tatapannya tertuju pada Satria. Raka terkejut. Satria, siapa mereka? Tanyanya dengan suara gemetar. Namun, Satria hanya diam, rahangnya mengatup rapat. Pria bertubuh kekar itu terkekeh pelan. Kau tidak tahu? Iya. Temanmu ini sudah lebih dulu tahu tentang tempat ini. Dan dia berencana menjual apapun yang ada di sini kepada orang-orang yang lebih menghargai sejarah dengan emas. Raka menatap Satria dengan perasaan yang campur aduk, antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Satria, ini tidak mungkin, bisiknya. Namun, tatapan Satria yang penuh konflik membuatnya sadar bahwa itu adalah kebenaran. Ia telah dikhianati. Jala Perkasa dan Wulung Seto yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, seolah hutan sendiri menampakkan kemurkaannya atas pengkhianatan ini. Pria bertubuh kekar itu melangkah lebih dekat ke arah prasasti, matanya berbinar penuh keserakahan. Kalau memang ada sesuatu yang dijaga di sini, maka itu milik kami sekarang, katanya sambil menghunus goloknya. Namun,
Sebelum ia bisa menyentuh prasasti, Jala Perkasa melompat ke depannya, aumannya bergema menggetarkan tanah. Wulung Seto ikut bergerak, matanya menyala seperti bara api dalam gelap. Hutan yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi dengan suara-suara aneh, gemuruh tanah, desir angin, dan bisikan yang datang entah dari mana. Pria-pria itu mulai panik, tetapi terlambat. Mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah yang bukan milik mereka. Dan malam ini, alas roban tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Suara gemuruh mengguncang tanah di bawah kaki mereka, seolah hutan sendiri tengah bangkit dari tidur panjangnya. Auman Jala Perkasa dan Wulung Seto menggema di antara pepohonan, membuat para pria bersenjata itu gemetar ketakutan. Angin berputar kencang, membawa bisikan yang terdengar seperti ratapan dari masa lalu. Pria bertubuh kekar yang tampaknya pemimpin kelompok itu mengeratkan cengkeraman pada goloknya. Mencoba menunjukkan keberanian, jangan percaya dengan tahayul, mereka hanya binatang, teriaknya, berusaha mengusir ketakutan yang merayapi benaknya. Namun, saat ia melangkah maju untuk menyentuh prasasti, tubuhnya mendadak tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Udara di sekelilingnya menekan dengan begitu kuat hingga ia terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi. Raka masih berdiri membeku, menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah kebetulan, bahwa angin kencang dan suara gemuruh hanyalah efek alam. Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar fenomena biasa. Satria, yang sejak tadi diam dalam ketegangan, akhirnya menjatuhkan peta tua yang ia sembunyikan di saku jaketnya. Matanya kini penuh rasa bersalah, tetapi ketakutan yang lebih besar membuatnya tak mampu berkata-kata. Raka, aku tidak tahu akan seperti ini. Suaranya bergetar, seolah baru menyadari bahwa ia telah bermain dengan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan manusia. Tiba-tiba, dari dalam tanah yang retak di sekitar prasasti, muncul kabut hitam pekat yang bergerak seperti makhluk hidup. Kabut itu merayap ke arah para perampas, menyelusup di antara kaki mereka. Salah satu dari mereka berteriak saat merasakan sesuatu mencengkeram tubuhnya, lalu dalam sekejap, ia terseret ke dalam bayang-bayang hutan. Yang lain mulai berlarian panik, tetapi setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Hutan kini bukan lagi sekadar tempat, melainkan labirin gaib yang tak mengizinkan pelanggar pergi begitu saja. Satria jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari ini kecuali penebusan. Jala Perkasa dan Wulung Seto tetap berdiri tegak di depan prasasti, mata mereka memancarkan cahaya mistis yang begitu kuat. Seakan memahami situasinya, Raka akhirnya maju, meskipun kakinya terasa berat. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, ia berbisik ke udara, kami tidak datang untuk mencuri atau mencemari tempat ini. Jika ada harga yang harus dibayar, biarkan aku yang menanggungnya. Seketika, angin berhenti bertiup, dan hutan kembali sunyi. Kabut hitam yang mengamuk perlahan menghilang, menyisakan hanya mereka yang masih berdiri. Namun, belum selesai semuanya. Jala Perkasa melangkah mendekat, lalu menatap Raka dalam-dalam. Seolah menilai apakah ia benar-benar siap untuk mengetahui rahasia yang masih tersimpan. Sebab, perjalanan ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Raka menahan napas ketika Jala Perkasa berdiri tepat di hadapannya. Mata harimau itu seperti cermin, memantulkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dunia nyata. Ada kekuatan yang mengalir di sekelilingnya, sesuatu yang tak kasat mata namun begitu nyata. Wulung Seto mengitari prasasti, cakarnya menyentuh tanah seolah sedang menggambar pola tak terlihat. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, dan tiba-tiba, suara seperti gemerincing logam tua terdengar dari bawah tanah. Prasasti itu bergetar perlahan, lalu tanpa peringatan, tanah di tengah lingkaran batu itu terbelah, menampakkan sebuah tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan. Satria tersentak mundur, ketakutan kembali menguasai dirinya. Raka, kita seharusnya tidak ada di sini. Ini bukan tempat manusia, suaranya bergetar. Namun, Raka justru merasa terpanggil. Entah bagaimana, ia merasa bahwa langkah kakinya telah dituntun ke titik ini bukan karena kebetulan, melainkan karena takdir yang telah digariskan sejak lama. Jala Perkasa bergerak ke samping, memberikan jalan. Ini bukan paksaan, ini pilihan. Jika Raka melangkah turun, maka ia harus siap menerima segala konsekuensinya. Ia menelan ludah, lalu menatap sahabatnya. Aku harus tahu, Satria. Jika ini adalah rahasia Syekh Siti Jenar, maka aku tak bisa.
Berpaling sekarang. Tanpa menunggu jawaban, Raka melangkah ke tangga batu itu. Udara di dalam terasa dingin, berbeda dengan hutan yang lembab. Cahaya redup dari dinding yang entah bagaimana berpendar samar menerangi jalannya. Tangga itu turun semakin dalam, seakan menuju ke perut bumi. Setelah beberapa saat, Raka sampai di sebuah lorong sempit yang dipenuhi ukiran kuno. Ukiran-ukiran itu menggambarkan seorang pria berjubah putih, dikelilingi oleh para murid dan makhluk-makhluk tak dikenal, seperti perwujudan energi gaib yang menjaga tempat ini. Di ujung lorong, terdapat pintu batu besar dengan simbol yang sama seperti di prasasti di atas. Di tengahnya, ada cekungan berbentuk tangan manusia. Raka mengangkat tangannya, merasakan hawa hangat menyelimuti jemarinya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, jika ia meletakkan tangannya di sana, maka ia akan membuka sesuatu yang telah tersegel selama berabad-abad. Jala Perkasa dan Wulung Seto berdiri di ambang pintu gua, tidak ikut turun, tetapi tetap mengawasi. Mereka adalah penjaga, tetapi bukan penentu. Pilihan tetap ada di tangan Raka. Ia menarik napas dalam, lalu dengan keyakinan penuh, ia menekan telapak tangannya ke dalam cekungan batu itu. Seketika, suara gemuruh terdengar, pintu mulai terbuka, dan cahaya keemasan menerobos keluar. Sesuatu yang telah lama tersembunyi akhirnya siap untuk terungkap. Pintu batu itu bergerak perlahan, mengeluarkan suara geraman berat yang menggema di sepanjang lorong. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti ruangan di baliknya, membuat Raka harus menyipitkan mata. Begitu penglihatannya kembali jelas, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah aula luas dengan dinding batu yang penuh ukiran kisah-kisah kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar berlapis emas dengan sebuah kitab tua yang tampak seakan telah tertidur selama berabad-abad. Udara di dalam begitu berbeda, tenang, namun mengandung energi yang luar biasa kuat. Setiap hela napas yang diambil Raka terasa begitu berat, seolah udara di ruangan ini lebih padat dari dunia luar. Satria yang sejak tadi ragu, akhirnya memberanikan diri masuk dan berdiri di belakang Raka. "Apa ini?" bisiknya, suaranya bergetar antara kagum dan ketakutan. Raka melangkah mendekati altar, matanya terpaku pada kitab tua itu. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengeras oleh waktu, tetapi tulisan aksara Jawa kuno yang terukir di atasnya masih terlihat jelas. Serat Pati Rasa, itulah yang tertulis di sana. Jantung Raka berdebar. Serat Pati Rasa adalah kitab yang dikabarkan berisi ajaran rahasia Syekh Siti Jenar, sesuatu yang dilarang oleh banyak ulama pada masanya. Tangannya bergetar saat ia hendak menyentuhnya, tetapi sebelum jari-jarinya menyentuh permukaan kitab, sebuah suara bergema dari dinding-dinding ruangan. "Siapa yang berani membuka tabir rahasia ini?" Suara itu tidak memiliki sumber yang jelas, namun begitu dalam dan berwibawa. Seketika, angin berputar di dalam ruangan, seolah roh-roh masa lalu tengah bangkit untuk menguji mereka. Jala Perkasa dan Wulung Seto yang berdiri di ambang pintu tidak bergerak, tetapi mata mereka berbinar, memperlihatkan bahwa mereka menyadari kehadiran kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Raka menelan ludah, tetapi keberanian dalam dirinya tak goyah. "Aku tidak datang untuk mencuri atau mencemarkan ajaran ini," katanya dengan suara lantang. "Aku hanya ingin tahu kebenaran yang telah lama tersembunyi. Jika ini adalah peninggalan Syekh Siti Jenar, maka biarkan aku memahaminya." Hening, angin yang tadi berputar mendadak berhenti, dan suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Lalu, perlahan-lahan, kitab di atas altar itu mulai terbuka dengan sendirinya, lembaran-lembarannya bergerak seolah ada tangan tak kasat mata yang membaliknya. Dari halaman-halaman itu, muncul bayangan samar seorang pria berjubah putih, wajahnya penuh ketenangan namun matanya menyimpan kebijaksanaan mendalam. Raka tertegun, apakah ini Syekh Siti Jenar? Sosok itu menatapnya, lalu berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Kau telah melangkah ke jalan yang tidak mudah. Namun, apakah kau siap menerima kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupmu?" Raka menguatkan hatinya. Apapun yang terjadi setelah ini, ia tahu dirinya telah melewati batas yang tak bisa lagi diputar kembali. Raka berdiri terpaku, merasakan tatapan sosok berjubah putih itu menembus jiwanya. Wajahnya bersih, penuh cahaya, tetapi matanya menyimpan ketegasan yang menusuk hingga ke dalam hati. Sosok itu, yang diyakini sebagai bayangan dari Syekh Siti Jenar, melangkah mendekati kitab yang melayang di udara. Dengan gerakan lembut, ia membalik lembaran-lembarannya, dan dari setiap halaman yang terbuka, cahaya keemasan terpancar, membentuk gambaran-gambaran peristiwa masa lalu.
Raka dan Satria menyaksikan dengan ngeri dan takjub saat mereka melihat bagaimana ajaran Syekh Siti Jenar menggemparkan para ulama pada zamannya. Bagaimana ia dianggap sesat karena mengajarkan manunggaling kaula Gusti, menyatunya manusia dengan Tuhan tanpa perantara. Tiba-tiba, suasana dalam ruangan berubah. Gambaran cahaya itu kini menampilkan peristiwa yang lebih kelam: pengkhianatan, penghakiman, dan akhirnya eksekusi sang syekh. Raka melihat bagaimana murid-muridnya tercerai-berai, beberapa dihukum, dan sebagian lainnya melarikan diri, membawa ajaran sang guru ke tempat-tempat tersembunyi. Di antara mereka, terlihat dua bayangan harimau yang berlari di tengah hutan, Jala Perkasa dan Wulung Seto. Mereka bukan sekadar penjaga, melainkan saksi dari sebuah peristiwa yang telah mengubah sejarah. Cahaya itu berpendar semakin redup, dan sosok Syekh Siti Jenar menatap Raka dengan dalam. Kau telah melihat kebenaran, tetapi apakah kau siap menanggung beban dari pengetahuan ini? Suaranya bergema, membuat jantung Raka berdegup kencang. Satria, yang sejak tadi hanya diam, kini menatap sahabatnya dengan gelisah. Raka, kita harus pergi. Ini sudah terlalu jauh, bisiknya. Tetapi Raka tahu, tidak ada jalan kembali. Jika ia meninggalkan tempat ini sekarang, maka seluruh perjalanan mereka akan sia-sia. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab, jika kebenaran ini telah lama terkubur, maka sudah waktunya dunia mengetahuinya. Seketika, ruangan kembali bergetar, dan kitab yang melayang itu mulai bersinar semakin terang. Dari luar, suara Oman Jala Perkasa dan Wulung Seto terdengar menggema, seperti memperingatkan mereka bahwa waktu sudah semakin menipis. Cahaya dari kitab itu kini membentuk aksara-aksara yang melayang di udara, menyelimuti tubuh Raka dengan cahaya kemasan. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa merasuk ke dalam dirinya, sebuah pemahaman, sebuah warisan yang ditinggalkan untuk mereka yang benar-benar mencari kebenaran. Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, suara keras terdengar dari atas. Tanah mulai bergetar hebat, dan batu-batu di sekeliling gua mulai runtuh. Jala Perkasa mengaum lebih keras, ini adalah peringatan terakhir. Jika mereka tidak segera pergi, maka tempat ini akan terkubur selamanya bersama rahasianya. Raka merasakan tubuhnya semakin berat, seakan energi dari kitab itu telah meresap ke dalam jiwanya. Aksara-aksara emas yang tadi berputar di udara kini mulai memudar, meninggalkan sensasi aneh dalam pikirannya, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan. Namun, tak ada waktu untuk merenungkan semuanya. Tanah di bawahnya mulai bergetar hebat, retakan-retakan terbentuk di dinding batu, dan suara gemuruh dari atas menandakan bahwa gua ini akan runtuh. Satria menarik lengan Raka dengan panik. Kita harus pergi sekarang, serunya, tetapi, Raka masih terdiam, seolah hatinya enggan meninggalkan tempat ini. Dari pintu masuk gua, Jala Perkasa dan Wulung Seto berdiri dengan tatapan tajam, seakan menunggu mereka untuk segera bergerak. Auman mereka menggema, memantulkan rasa urgensi yang semakin besar. Akhirnya, Raka menggenggam kitab tua itu dengan erat dan mengangguk pada Satria. Mereka berlari menaiki tangga batu yang sempit, menghindari bebatuan yang berjatuhan di sekitar mereka. Nafas mereka memburu, tetapi langkah kaki mereka terus melaju. Ketika mereka hampir mencapai mulut gua, sebuah reruntuhan besar jatuh di belakang mereka, hampir menutup jalan keluar. Dengan satu lompatan terakhir, mereka menerobos keluar, berguling di atas tanah berlumut tepat saat pintu batu di belakang mereka tertutup sepenuhnya, mengubur altar dan segala rahasia yang ada di dalamnya. Hutan alas roban kini terasa lebih gelap dan sunyi. Angin yang tadi mengamuk kini berhenti, dan hanya suara napas mereka yang tersisa. Raka masih terbaring di tanah, tubuhnya lelah, tetapi matanya tetap terpaku pada kitab yang kini berada di genggamannya. Satria menatapnya dengan napas tersengal. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyanya. Raka tidak segera menjawab. Ia tahu bahwa kitab ini bukan sekadar benda kuno, di dalamnya tersimpan pengetahuan yang bisa mengubah cara manusia memandang kehidupan, keyakinan, dan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Tetapi di saat yang sama, ia juga sadar bahwa tidak semua orang siap menerima kebenaran ini. Jala Perkasa dan Wulung Seto berdiri di dekat mereka, mata mereka yang bersinar dalam kegelapan seakan memberikan peringatan terakhir. Meskipun mereka telah keluar dengan selamat, perjalanan Raka belum berakhir. Justru, ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia yang kini berada di tangannya, dan keputusan yang akan menentukan masa depan. Dengan satu tarikan napas dalam, Raka akhirnya berdiri.
Kita akan mencari orang yang tepat, katanya mantap. Orang yang bisa menjaga dan memahami ajaran ini, seperti seharusnya. Jala Perkasa dan Wulung Seto mengaum pelan, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, menghilang dalam kegelapan. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka, sekarang, semuanya bergantung pada Raka.